Demonstrasi kontekstual filosofi pemikiran Ki Hadjar Dewantara. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Taufik, calon guru penggerak Angkatan 4 dari Kabupaten Magelang akan menyampaikan tentang demonstrasi kontekstual pemikiran filosofis dari Ki Hadjar Dewantara. Kita semua sepakat bahwa guru mengemban tugas yang sangat mulia. Seperti itulah seorang guru sejati. Tidak hanya mengajar dan mendidik, tetapi juga membina karakter dan moral anak melalui teladan yang mulia. Semua itu tidak bisa terjadi tanpa dibangun atas dasar cinta. Dan cinta seorang guru akan meminta semuanya dari apa yang ia miliki, sampai kepada perhatian dan pikirannya, berjalan, duduk, dan tidurnya. Tak jarang ia mengurangi tidurnya demi melayani pertanyaan-pertanyaan anak didiknya, merancang kegiatan dan memberikan penilaian yang adil agar anak didik dan walinya mampu mengevaluasi atas segala kekurangannya. Bahkan di tengah tidurnya ia masih memikirkan anak didiknya. Isi mimpinya tentang menjadikan murid yang ia didik sebagai insan yang merdeka, beretika, dan taat pada Tuhannya. Seorang guru sejati selalu mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Dan sudah sangat selayaknya Ki Hadjar Dewantara sebagai bapak pendidikan menjadi acuan dalam belajarnya. Belajar filosofi pendidikan dari sang maestro Ki Hadjar Dewantara. Ada 5 hal yang dapat kita ambil dari filosofi pemikiran Ki Hadjar Dewantara. Yang pertama, pendidikan adalah menuntun anak menuju kesejahteraan dan kebahagiaan. Selanjutnya adalah guru itu layaknya seorang petani yang menanam dan juga merawat biji sampai dia tumbuh dan berkembang sebagai kodrat anak. Guru layaknya petani, sedangkan anak-anak adalah layaknya biji. Sebagai petani, guru bertugas untuk menanam dan juga merawat biji agar tumbuh selayaknya menjadi tumbuhan yang bagus, tumbuhan yang sesuai dengan kodratnya. Kodrat anak adalah bermain, oleh karena itu Ki Hadjar Dewantara memasukkan permainan-permainan dalam pendidikannya untuk mengembangkan pola pikir dan juga panca indera dari anak. Kemudian pendidikan itu sendiri bertugas juga untuk mengolah laku, mengolah budi pekerti, di mana Ki Hadjar Dewantara berpendapat bahwa anak itu layaknya kertas yang sudah penuh dengan tulisan, dan guru bertugas hanya menebalkan tulisan-tulisan yang baik dan juga semakin mengaburkan tulisan-tulisan yang buruk. Tulisan-tulisan yang baik itu akan berkembang sehingga menjadi budi pekerti anak. Kemudian pendidikan yang baik adalah pendidikan yang menghamba pada anak, di mana tujuan utama dari terselenggaranya pendidikan adalah anak, dan anak. Sebagai bapak pendidikan, dengan pemikirannya pendidikan adalah menuntun anak, Ki Hadjar Dewantara mewariskan kepada kita pemikiran ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, dan tutwuri handayani. Ing ngarsa sung tuladha adalah mengartikan bahwa ketika di depan memberikan sebuah contoh. Di SMP Muhammadiyah Tanjung, seorang guru selalu memberikan contoh keteladanan, terutama berkaitan dengan beribadah dan juga sopan santun. Selanjutnya, ing madya mangun karsa, di tengah bertugas untuk membangun sebuah kemauan. Guru di SMP Muhammadiyah Tanjung selalu membangun, membimbing, dan mengarahkan anak didiknya agar menjadi anak didik yang semakin baik melalui kegiatan-kegiatan keagamaan dan juga kegiatan akademis. Tutwuri handayani yang berarti di belakang memberikan dorongan dan pengaruh.
Bapak Ibu guru di SMP Madya Tanjung selalu mendorong dan memotivasi anak untuk terus berkembang, berkegiatan, baik itu akademis maupun non-akademis, sehingga baik secara fisik maupun secara pemikirannya anak akan semakin berkembang sehingga siap untuk menghadapi masa depannya. Filosofi yang kedua berkaitan dengan guru adalah ibarat petani, sedangkan anak adalah biji. Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa tugas guru adalah seperti petani, yaitu bertugas untuk menanam biji, kemudian merawat biji, menyiramnya, memupuknya, kemudian menyianginya, menjaganya hingga dia tumbuh menjadi tanaman yang hebat dan dia akan menjadi tanaman yang sesuai dengan kodratnya. Kodratnya adalah kalau biji padi akan tumbuh menjadi padi, biji jagung tumbuh menjadi jagung, dan biji kedelai tumbuh menjadi kedelai. Seorang petani tidak bisa mengubah takdir tersebut. Layaknya guru tidak bisa mengubah takdir atau kodrat alam yang ada pada diri anak. Guru hanya merawat dan juga menjaga anak agar menjadi lebih baik lagi. Ki Hajar Dewantara Menurut Ki Hajar Dewantara, sekolah itu adalah taman siswa. Ya, Ki Hajar Dewantara mendirikan taman siswa di Yogyakarta, di mana melalui taman siswa ini Ki Hajar Dewantara menyampaikan kepada kita bahwa pendidikan itu harus menyenangkan. Sekolah adalah layaknya taman, taman yang penuh bunga, taman yang penuh dengan permainan, sehingga anak datang itu sehingga anak belajar dengan sangat menyenangkan. Pembelajaran yang menyenangkan menjadi tuntutan dari guru untuk disampaikan kepada anak, mengemas pembelajaran dengan sangat menyenangkan, memfasilitasi, mewadahi potensi-potensi yang ada pada anak dalam kegiatan baik itu akademis maupun non-akademis seperti drum band dan juga kesenian. Ki Hajar Dewantara menyampaikan pemikirannya berkaitan dengan menghamba pada anak. Meskipun Ki Hajar Dewantara itu sangat pandai, sangat cerdas, tetapi beliau menyampaikan bahwa pendidikan harus menghamba pada anak. Artinya adalah bahwa pendidikan digunakan bertujuan untuk anak-anak dan anak. Selantiasa menyediakan berbagai macam wadah untuk mengembangkan bakat dan potensi anak, baik itu kesenian, kreativitas maupun islami. Sekolah yang menyenangkan dengan seni, kreativitas yang tanpa batas, dan tidak lupa untuk selalu beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Melalui kegiatan-kegiatan aktivitas siswa inilah diharapkan Bapak Ibu guru bisa menghamba kepada anak, sehingga anak bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan bakat dan potensinya masing-masing. Pendidikan juga mengolah seni dan budaya yang ada pada daerah, karena kodrat alam yang ada pada anak tidak jauh dari seni, budaya, dan lingkungan yang ada di daerah di sekitar anak. Oleh karena itu, sekolah juga mengolah seni dan budaya daerah yang sesuai dengan kodrat alam anak. Budi pekerti adalah perpaduan antara cipta, karya. Budi pekerti adalah perpaduan antara cipta, karsa, dan karya, sehingga menciptakan sebuah tenaga. Ini menjadi tujuan utama dari pendidikan, karena budi pekerti sangatlah penting sebagai bekal untuk generasi masa depan. Pembentukan karakter juga sangat penting. Tiap kegiatan kita awali dengan pembentukan karakter
yang mampu mengingatkan anak untuk terus berkembang, menciptakan karakter-karakter yang hebat, karakter-karakter yang mandiri, integritas. Kodrat anak adalah bermain. Itulah pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Oleh karena itu, Ki Hajar Dewantara selalu menyampaikan pendidikan melalui permainan-permainan untuk mengolah pikiran, kecerdasan, dan juga mengolah panca indera dari anak. Dalam contoh yang kami berikan adalah pembelajaran kita kemas dalam hal bermain sehingga anak belajar dan bermain secara sekaligus, sehingga pembelajaran lebih menyenangkan dan lebih mengena kepada anak. 11. Apakah tantangan implementasi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara? Setidaknya ada 3 tantangan yang dapat kita bahas. Yang pertama adalah sulitnya guru keluar dari zona nyaman. Yang kedua adalah minimnya pemahaman guru tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang ketiga adalah kebijakan yang tumpang tindih, di mana salah satunya adalah tujuan belajar masih beracuan pada kognitif atau ujian. Nah, bagaimanakah solusi-solusi yang dapat kita ambil untuk terus tetap melaksanakan ataupun membudayakan dari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan? Beberapa hal yang dapat kita ambil adalah yang pertama, tergerak. Kita harus tergerak dulu dari diri kita sendiri untuk melakukan perubahan. Karena perubahan adalah sebuah kepastian. Maka kita harus ikuti tuntutan zaman. Zaman selalu berubah, maka kita juga harus berubah. Tergerak dari diri kita sendiri, dari hati kita sendiri untuk berubah menyesuaikan dengan zaman. Kenapa? Karena anak itu akan hidup di zaman mereka, bukan di zaman kita yang sekarang ini. Tuntutan mereka lebih besar, tuntutan mereka lebih tinggi dibandingkan dengan apa yang kita alami sekarang ini. Oleh karena itu kita terus tergerak untuk membuat sebuah perubahan agar peserta didik kita mampu bersaing di dunianya, di zamannya. Yang kedua adalah bergerak. Kita harus berani mencoba hal yang baru, berani mengembangkan diri yang berkelanjutan, memperbanyak forum diskusi, pelatihan, BIMTEK, workshop, terutama penerapan dari kontekstual Ki Hajar Dewantara, agar kita punya gambaran, semua guru punya gambaran, punya pemahaman, punya wawasan terkaitan dengan pembelajaran sesuai dengan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, sehingga mereka mampu untuk menerapkannya dalam pembelajaran sehari-hari. Solusi yang ketiga adalah menggerakkan. Ya, jadilah agen perubahan, menjadi contoh, berani menjadi contoh dan memberikan contoh, menyebarkan ilmu dan keterampilan yang kita miliki agar tersebar luas pemikiran-pemikiran dari Ki Hajar Dewantara berkaitan dengan mengembangkan pemikiran untuk menghamba kepada anak. Solusi yang keempat adalah kolaborasi, di mana dibutuhkan kerjasama semua pihak, terutama perbaikan-perbaikan kebijakan, sehingga beracuan kepada pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu menghamba kepada anak, merdeka belajar, agar apa yang diinginkan oleh pusat akan tercapai sesuai dengan yang diharapkan sampai di tingkat lapangan, di tingkat sekolah oleh Bapak Ibu guru yang ada di sekolahan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Dari saya Muhammad Taufik, calon guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Magelang. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.